Jadi apapun yang kita lihat sebetulnya itu cara Tuhan, cara Allah memberikan berita kepada kita untuk dibaca. Kita seringkali bangga dengan orang yang memiliki gelar banyak, tapi kita seringkali juga memandang sebelah mata terhadap orang yang tidak memiliki pendidikan tinggi yang formal. Padahal Allah itu menyimpan ilmu kebaikan di setiap apa yang Allah perlihatkan kepada kita. Itu adalah ilmu pelajaran yang kita baca. Kesalahan kita itu selalu membaca orang lain tanpa pernah membaca diri sendiri. Sehingga apa? Yang kita cari adalah kehormatan, ingin dihormat, padahal kita sendiri belum layak untuk dihormat. Sekarang kita ingin melihat kemuliaan seseorang dari gelar dan jabatannya. Berapa banyak orang yang memiliki gelar tinggi, jabatan tinggi, tapi perilakunya tidak terhormat, ya kan? Hanya jangan salah ketika Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia adalah yang bertakwa. Takwa itu kan nggak ada standarnya. Gimana sih orang takwa itu? Apakah yang jadi sholat? Mungkin secara zahir kita dia orang bertakwa, di mata Allah belum tentu. Kalau kita jujur, banyak orang yang beriman tapi nggak yakin. Kalau kita mau uji nilai keimanan kita secara zahir aja dulu, jangan secara batin, karena nggak ada yang tahu. Sebab kaidah begitu kan, fahmu bil zawahir wa tahmu bis-sarar. Kita nggak bisa menilai yang batin-batin. Kalau ada orang biasa kayak kita berbicara tentang batin, ini jangan percaya, pasti wadul itu bohong. Sebab yang tahu yang batin, yang maha batin ya hanya Allah. Kecuali bagi mereka yang dianugerahi rahasia kebatin oleh para wali, dan nggak ada para wali yang benar. So kita jujur sekarang, kalau kita ingin menguji kejujuran kita dengan bangga-bangga ibadah kita, bangga dengan ilmuwan kita, bangga dengan status kita, lalu kita ingin dihormati semua orang. Kalau kita tanya, kamu iman gak kepada Allah? Pasti orang Islam akan mengatakan, iman kepada Allah, ngaku. Tapi keimanan kita diakui enggak. Makanya Allah itu menguji. Apakah akan kami biarkan mereka mampu beriman sementara belum kita menguji keimanan mereka? Dengan cara apa mengujinya? Dengan cara perilaku kehidupan sehari-hari. Ketika kita melihat orang gila, apakah kita menganggap mulia, lebih mulia dari kita daripada orang gila? Kalau kita merasa lebih terhormat dibanding orang gila, berarti kita lebih hina daripada dia. Coba kira-kira sifat Allah yang paling dekat dengan zatnya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya apa? Maha pengasih, maha penyayang. Berarti Allah itu sangat pengasih dan sangat penyayang terhadap seluruh Yakin nggak tuh? Kamu iman nggak itu? Percaya nggak? Kalau Allah pengasih dan penyayang, kamu yakin Allah suka nyiksa manusia nggak? Allah suka menzalimi manusia nggak? Enggak kan? Yakin? Dalilnya apa? Wamallahu bidzulamin lil ibad. Allah tidak pernah menzalimi manusia. Percaya? Percaya. Kita uji kepercayaan kita. Kamu takut nggak sama siksa Allah? Takut. Karedok nggak? Karedok kan? Oke, secara normalnya. Paradok nggak? Paradok. Itulah iman kita. Hanya baru menang. Padahal kalau kita sudah husnuzon kepada Allah, bahwa Allah tidak pernah menyiksa manusia, tidak pernah menzalimi, mestinya nggak takut pada siksa Allah. Karena Allah nggak pernah menyiksa. Lalu kenapa Allah menyediakan neraka? Ini apa ini? Api. Yang menciptakan api siapa? Allah. Panas enggak? Panas. Kamu jangan dekati api. Kalau kamu dekati api, kamu terbakar. Udah ada kasih sayangnya ketika diperingatkan oleh orang tua kamu, jangan dekati api, itu orang tua kamu sayang. Tapi kamu maksa ngedeketin api lalu terbakar, yang salah kamu orang tua kamu. Kurang. Nah, itu. Nah, kita nggak menemukan jawaban seperti itu. Orang-orang seperti itu bisa menemukan.
Karena kan banyak orang yang pinter berbicara, apalagi pakai humor, laris itu. Asal bisa ngabodor pakai assalamualaikum, laris kayak gitu. Jadi rek ngaji, Ustaz gimana? Wah lucu, jadi klip butung. Hebat pokoknya mah. Jadi rek ngaji rek seserian. Berarti yang dibutuhkan oleh mereka bukan kebutuhan spiritual, tapi masih nafsu. Banyak sekali. Makanya Al-Ghazali mengatakan ketika engkau bangun tidur pertama kali kamu lakukan adalah berbohong. Kenapa? Kita mengatakan iya karena budu wa iya karena stain. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Benarkah kita menyembah Allah? Jangan-jangan sholat kita yang selalu kita lakukan tiap hari itu hanya untuk memanjakan diri sendiri, bukan untuk Allah. Kita menyembah Allah setiap saat tidak akan pernah menambah sedikit pun kemuliaan bagi Allah. Kita mendurhaki Allah tidak akan merugikan dan mengurangi kemuliaan Allah. Lalu kita sholat untuk apa? Karena kita pengen masuk surga ya? Iya. Surga untuk siapa? Untuk kita berarti kan? Untuk Allahnya mana? Kita sholat takut neraka. Ketika kita selamat dari neraka, untuk siapa? Untuk kita kan? Untuk Allahnya mana? Jadi semua itu kita bohong. Menyembah Allah, tapi bukan lillah. Bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Buktinya apa? Sering kita minta sesuatu kebaikan, hayang benghar, hayang pemajikan, hayang nyandung. Untuk siapa semua itu? Lalu untuk Allahnya mana? Kesadaran yang semacam itu yang tidak kita temukan. Itu juga katanya, saya kan bukan kiai, bukan ustadz, bukan bapak. Hanya cenah gitu, kata orang-orang yang benar dan memang dianggap benar sama saya. Banyak sekali pengakuan keimanan kita yang ternyata gugur setelah diuji keimanannya. Karena Allah nggak butuh. Terus jawabannya gimana? Ya mestinya ketika kita bisa melakukan kebaikan, kita syukur kepada Allah. Bahkan ketika syukur pun kita kepada Allah, itu adalah anugerah dari Allah, nikmat dari Allah. Lalu akan muncul pertanyaan dalam diri kita, ya Allah, bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu sementara rasa syukur itu pun adalah nikmat darimu, bahkan nikmat teragung. Lalu kan lakum tashkurun hanya untuk bersyukur, berterima kasih. Kita belum bisa berterima kasih kepada Allah dan kita belum bisa memuji kepada Allah. Semuanya itu untuk diri kita sendiri. Seakan-akan kita supaya terlihat orang yang taat. Kita seringkali mendustai diri sendiri. Dalam ibadah pun kita pun mendustai diri sendiri. Bagi Abah pelajaran fakultas tertinggi itu bukan di perguruan tinggi, tapi dalam kehidupan. Secerdas apa kita membaca realitas kehidupan kita sehari-hari? Ya, Abah kan bukan kiai, bukan ulama, apalagi ulama ya. Santri aja bukan. Bahkan ada ancaman loh. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, itu dia akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka. Sebelum penyembah berhala masuk neraka. Katanya sih begitu Al-Ghazali bilang. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmu, dia hafal bismillah, dia tahu tafsirnya, tapi bagaimana caranya dia mengarungi, menyelami bismillah? Coba kalau kita benar ngajinya benar, ngaji bismillah, temukan aja bismillah. Seluruh ilmu itu terangkum dalam bismillah, bahkan dalam titik yang ada dalam kalimat bismillah. Apa itu bismillah? Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah. Hanya dengan menyebut. Copet aja bisa nyebut nama Allah. Mah doain ya apa-apa, mau kerja, ternyata mau nyopet. Sebelum berangkat bismillahirrahmanirrahim. Pas mau naik damri bismillahirrahmanirrahim. Ketika melihat dompet ibu-ibu bismillahirrahmanirrahim. Pas dicokot selamat, pas dibuka duitnya loba, alhamdulillahirabbil alamin. Bisa cepet juga, hanya dengan menyebut. Bismillah itu apa sih? Mestinya ketika kita bismillah berarti atas nama
Allah. Seluruh aktivitas kita mengatasnamakan Allah, artinya kita menjadi wakil Tuhan, wakil Allah. Maka kita tidak akan melanggar apa yang dikehendaki Allah. Makanya atas nama Allah. Makanya dalam alat makan begitu, ada balil ma'iyah, balil tabid, balil ilsok, banyak itu, kurang lebih dari 16 tambah. Berarti eta harus diterjemahkeun terjemahan umum kurang tepat apa kumaha? Bukan kurang tepat ya, makomnya begitu. Kalau jika Kita itu ketika garis-garis awam meureun eta namanya. Iya. Jadi ketika kita melihat hamparan air, kita bilang itu laut, teman. Nggak salah. Tapi apakah kita cukup jangan hanya melihat laut? Enggak. Apa yang kita temukan laut? Paling air, ombak, gelombang. Bahkan ketika ada gelombang gede, takut nggak? Takut. Padahal di dalam laut itu banyak mutiara. Caranya bagaimana supaya bisa ambil mutiara? Ya harus menyelam. Sebelum menyelam, belajar dulu bagaimana menyelam. Persiapan apa yang kita persiapkan? Itulah hidup begitu. Kita tidak pernah mau menyelam ke dalam samudera kehidupan. Kita hanya bertengger di atas samudera. Sehingga apa yang kita harapkan adalah bahagia. Di dunia itu bukan tempatnya bahagia. Dunia itu bukan. Jadi mimpi, kalau kau selalu ingin bahagia, mimpi. Ad-dunya apa? Gurur. Darul bala wal ibtila. Tempatnya ujian, orang sedang diuji, sedang dilatih. Ada nggak yang senang? Polisi aja lagi latihan, ingin menjadi polisi. Ada yang nggak senang? Suruh push up, suruh kerubukan, lagi anak tidur, bangunin. Hidup begitu. Kalau kita nggak sadar bahwa hidup untuk itu, ya kita hanya tulul amal nantinya, panjang amal. Andai jadi orang kaya, andai aja. Lalu kamu kapan menikmati hidup? Kalau berandai-andai terus. Ketika miskin, kalau saya jadi kaya, saya bahagia. Tapi coba lihat, benarkah orang kaya mereka hidupnya bahagia, tenang? Ketika Allah mendatangkan seorang kepada kita, baca, ikro. Jangan membaca, dia baca dirimu. Ikro kitabaka kafa binafsi. Coba baca dirimu. Kita sibuk baca kitab orang lain, lupa kitab sendiri. Bagaimana mungkin kau menemukan ilmu? Sementara ilmu itu bukan apa yang kita terima dari riwayat. Laisal ilmu bikasrati riwayat. Innamal ilmu al-khasyah. Muncullah rasa takut kepada Allah. Ada cahaya yang memancar dalam hati. Sehingga dengan ilmu itu kita bisa menerangi orang.